Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bin nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wanshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Di pertemuan kali ini kita melanjutkan pertemuan yang lalu. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pokok bahasan dalam ilmu sorof. Pokok bahasan ilmu sorof itu ada 3. Pertama, membicarakan soal bangunan sebuah kalimat dari penambahan ataupun pengurangan. Yang kedua, alasan dibalik penambahan dan pengurangan kalimat tersebut. Yang ketiga adalah sesuatu di luar bangunan kata yang berdampak pada kata tersebut. Dan kemarin Ana bilang bahwasannya setiap pembahasan sorof ini masing-masing dia punya satu buku. Ini satu buku, dan bukunya itu yang paling banyak adalah membahas tentang nomor 1, termasuk kitab Amsilatut Tasrifiyah yang nanti insya Allah akan kita baca. Itu termasuk salah satu yang membahas mengenai tentang bangunan sebuah kalimat dari penambahan dan pengurangan. Ada juga ulama yang membahas seputar alasan dibalik penambahan dan pengurangan, dan juga ada juga yang membicarakan soal tempat ketiga ini. Ala kulihal dari itu semua bergantung gurunya. Gurunya itu bisa mau dan mampu nggak untuk menyampaikan masing-masing ini semua. Kalau misalkan mampu semuanya dalam satu kitab, tafadhol, ada kitabnya. Kalau misalkan satu-satu, ya kayak kita hari ini dan keadaan kita hari ini, ya mungkin satu-satu saja yang akan disampaikan. Nah, ini kemarin kok bahasan dalam ilmu sorof. Ada 3, dan itu insya Allah nanti kan kita coba apa namanya lihat apakah benar seperti itu atau tidak, nanti akan kita jumpai di pembahasan kitabnya tersebut. Berikutnya, yang ketiga, yang berikutnya adalah, Anda pengen katakan gini, Mas San, bahwasanya ada penyebutan berbeda dari para ulama. Ada yang menyebut namanya ilmu sorof. Ilmu sorof atau ilmu sorof. Ada yang menyebut namanya ilmu tasrif. Ada yang namanya ilmu sorof, ada namanya ilmu tasrif. Oke. Keduanya itu punya makna yang sama. Keduanya punya makna yang sama. Hanya saja ilmu sorof itu ada dari zaman dulu, ya, dari pertama kali ilmu ini dibukukan sampai zamannya Khalil ibn Ahmad. Al-Khalil bin Ahmad. Al-Khalil ibnu Ahmad. Nah, ini sebutan kalau bahasa sekarang itu ulama mutaqaddimin. Ulama mutaqaddimin. Yang kemarin anak antum, kalau antum pernah lihat status WA ana, ilmu ulama mutaqaddimin adalah ulama yang hidup sebelum tepat 400 Hijriah. Nah, itu ya. Itu ulama namanya ulama mutaqaddimin atau yang kita kenal dengan namanya ulama salaf. Ulama salaf. Pakai sin, salaf. Oke. Sedangkan yang kedua atau ilmu tasrif ini
bermula dari setelah wafatnya atau setelah zamannya Khalil ibni Ahmad, setelah wafatnya, terus ke zaman, bermula di zaman Ibnu Malik. Nah, dari zaman Ibnu Malik ini itu berpindah atau berubah namanya menjadi ilmu tasrif, ilmu tasrif. Nah, beliau juga ya, semoga apa namanya, yang seingat ana beliau termasuk mutaakhirin. Mutaakhirin artinya beliau hidup setelah lebih dari 400 Hijriah. Disebut sebagai namanya ulama khalaf. Ulama al-khalaf. Ulama al-khalaf. Nah, ini perbedaan antara ilmu sorof dan ilmu tasrif. Hanya berbeda pada penamaan saja. Sorof dan juga tasrif. Hmm, Sampai di sini, tafadhol kalau ada diskusi pertanyaan. Ada nama lain lagi nggak, Tat? Nah, Tuhan nggak tahu tuh. Kalau ada nama lain lagi selain nama dua itu. Jadi nanti kalau disebut, ada yang nyebut tasrif, ada yang nyebut i'rab, ya ala kulli hal, semuanya sama. Cukup, ada tambahan? Ya udah, taib. Yuk, berikutnya. Berikutnya, ilmu sorof atau ilmu tasrif ini terbagi menjadi dua lagi. Ada yang bekerja secara praktis atau amali. Jadi ilmu yang ibaratnya prakteknya, praktek dari ilmu sorof. Yang kedua, ilmu sorof itu juga ada yang nazori, hanya sekedar teori-teori saja. Ini bisa dibilang praktik, yang ini bisa dibilang sebagai teori. Jadi ilmu sorof itu punya dua cabang. Ada cabang praktis, ada cabang teoritis. Nah, nah, cabang teoritis, cabang teoritis adalah ilmu sorof yang kemarin kita definisikan. Oke. Cabang prak Astagfirullahaladzim, afan. Teoritis ya. Cabang teoritis adalah ilmu sorof yang kemarin kita definisikan. Sebagai apa? Sebagai ilmu bi, ilmun yu'rafu biha ahwalu abniyatil kalim allati laisat bi'irabin wala bina'in. Itu merupakan cabang ilmu sorof secara teoritisnya. Ilmun, ya kemarin ya, ilmun yu'rafu bihi apa? Ahwalu abniyatil kalim, oke, atau ahwalul abniyatil kalimatil arabiyah, sama juga maknanya. Ahwalul abniyatil kalimatil arabiyah laisat bi'irabin wala bina'in. Wa bina'in, gak ada walanya. Wa bina'in. Nah, ini apa namanya? Secara
teoritis. Jadi ilmu sorof secara teoritis adalah seperti yang kita pelajari kemarin. Atau definisi seperti yang kita pelajari kemarin. Ala kulihal ini sudahlah. Kita sudah tuntaskan dan kita sudah paham mengenai tentang yang teoritis ini. Oke. Sebelum lanjut ke yang praktis. Nah, yang kemarin secara teoritisnya ada yang belum antum bisa pahami dari masing-masing mufradatnya atau dari masing-masing setiap katanya. Silakan kalau ada diskusi. Udah deh ya. Baik. Kalau tidak ada, kita hapus. Udah cukup. Ini sudah kita selesai. Sekarang kita ke ilmu sorof secara praktisnya atau secara praktiknya. Kemarin kita sebutkan bahwasanya ilmu sorof itu berbicara soal bangunan sebuah kalimat. Gitu kemarin yang Anda sampaikan. Mungkin Ihsan dan teman-teman yang lain nggak hadir. Jadi ilmu sorof ada membicarakan soal bangunan sebuah kata. Katakanlah ini sebuah bangunan. Ini adalah fi'il fataha. Katakanlah begitu. Fataha. Nah, kalimat fataha di sini yang terdiri dari alfa dan atta dan alha, fataha, itu bergantung konteks kalimat yang mau kita gunakan. Kalau mau kita ingin mengungkapkan kata bahwasannya kejadian membuka itu telah terjadi, maka ya kita tinggal harokati dia dengan fa, ta, dan ha. Fa, ta, dan ha. Ya, tinggal kita harokati saja dia. Oke. Kalau kita inginkan menceritakan eh, kej- menceritakan kejadian saja tanpa menceritakan waktu, maka kita tinggal ubah kata yang belakangnya ini dan tengahnya. Kita bilang fathun atau fathan. Tinggal kita ubah saja harakatnya. Kalau kita ingin menjadikan dia itu kalimat apa istilahnya itu kalimat apa istilahnya ya, yang kalau Isim. di dan me itu Oh, dimengerti dan mengerti itu pasif dan aktif. Ya. pasif. Kalimat Pasif pasif ya, dan aktif pasif. kita hanya tinggal menggunakan futiha. Hanya tinggal mengubah saja harokatnya menjadi futiha. Dari fataha menjadi futiha. Nah, futiha ini merupakan bentuk pasifnya. Nah, semua itu bergantung kepada kita sebagai pemilik lisan. Ingin mengungkapkan apa? Mengungkapkan kejadian kah tanpa ada waktu? Mengungkapkan kejadian saja bersama dengan waktu? Mengungkapkan kalimat tersebut dengan aktif dan pasif? Itu terserah kita. Nah, tugasnya sorof adalah menyediakan seperangkat aturan yang digunakan oleh seorang manusia saat hendak berbicara atau saat hendak mengungkapkan sesuatu yang ingin dia ungkapkan. Nah, inilah apa namanya fungsi dari ilmu sorof secara praktisnya. Oke. Nah, bisa ditarik kesimpulan bahwasannya ilmu sorof adalah bahasa Arabnya adalah tahwilul asli, mengubah dari yang asli, tahwilul asli, mengubah dari yang asli itu pasti berupa satu hal, aslihul wahid,
tahwilul aslil wahidi ila amsilatin muta'addidatin atau amsilatin mukhtalifatin kepada ragam bentuk yang lain mukhtalifatin bertujuan untuk apa? Lima'anin untuk mengungkapkan makna yang maksudatin yang diinginkan tahwilul aslil wahidi mengubah dari satu bentuk ila amthilatin mukhtalifatin ke mengubah satu bentuk ke berbagai bentuk untuk apa? Lima'anin maksudatin untuk makna yang diinginkan yang mana makna tersebut la tahsulu yang mana makna tersebut itu tidak akan tercapai illa kecuali dengan biha adanya perubahan ke berbagai bentuk. Nah, itu. Ya, nggak apa Mas. Ya, tahwilul aslil wahidi. Berubah bentuk, berubah atau perubahan dari satu bentuk ke ragam bentuk yang lain. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk apa? Lima'anin maksudatin. Untuk makna yang diinginkan. Yang makna tersebut la tahsul tidak akan bisa dicapai illa kecuali dengan perubahan. Jadi perubahan itu apa namanya? Hanya akan bisa dicapai maksud dari sebuah makna ungkapan tidak akan pernah bisa dicapai kecuali dengan adanya perubahan. Nah, inilah yang dimaksud dengan ilmu sorof secara praktis. Sampai di sini. Sok, kalau ada diskusi, pertanyaan. Sudah mulai tergambar apa sorof secara sempurna belum dalam benak? Silakan. Dari Antum, San, dari Mas Aldari, sudah mulai tergambar tentang Definisinya sekali lagi Kak. tahwilul asli al-wahidi. Tahwilul aslil wahidi ila amthilatin mukhtalifatin lima'anin maqsudatin la tahsulu illa biha. Tahwilul aslil wahidi ila amthilatin mukhtalifatin lima'anin maqsudatin la tahsulu illa biha. Nah, ini merupakan definisinya. Oke. Dan Indonesia. Indonesianya adalah perubahan dari satu bentuk ke berbagai bentuk yang bertujuan untuk mengungkapkan makna yang diinginkan. Bertujuan untuk mengungkapkan makna yang diinginkan. Yang makna tersebut tidak akan pernah bisa tercapai maksudnya kecuali dengan adanya perubahan. Kecuali dengan adanya perubahan bentuk. Taib. Sampai di sini. Silakan kalau ada diskusi. Ada diskusi, San? Lanjut. Lanjutnya.
Kalau kita sudah mengetahui mengenai hal tersebut, maka sebenarnya kita udah bisa kebayang sih tentang kerjaannya ilmu nahwu itu apa? Kerjaannya ilmu saraf itu ngapain? Kalau misalkan kita ungkapkan pekerjaan saraf ini dengan keseharian kita, ilmu saraf itu seperti orang yang hendak mencetak emas, yang hendak mencetak emas atau perak. Mereka para tukang-tukang emas, tukang perak itu ibaratnya adalah ulama-ulama saraf, yang mana mereka tuh sudah punya cetakan. Nah, bahan bakunya yaitu apa? Emas dan perak yang mereka ambil dari tempat-tempat yang tersembunyi. Nah, jadi ulama sorof itu ibarat tukang emas. Dan tadi kita mau jadikan emas ini apa nih? Cincin kah? Kalung kah? Gelang kah? Gelang kaki kah? Atau gelang tangan? Atau anting? Atau apa namanya mahkota? Atau jam tangan? Atau apa segala macam. Nah, itu terserah kita sebagai konsumen yang hendak menginginkan sebuah apa namanya sebuah bentuk yang telah ditetapkan oleh para pengrajin emas dan perak tersebut. Nah, kita harus nurut dong apa kata pengrajin. Ketika kita pengen emas ya sudah, cetakannya adanya begitu ya sudah kita sam'an wa ta'atan saja. Kita apa namanya? Kita kita nurut aja, kita nurut aja apa kata si konsumen tersebut. Dan konsumen ya harus nurut sama apa yang dibilang oleh para pengrajin. Nah, gitu. Nah, di sini kita sudah bisa kelihatan tentang bahwasannya ilmu nahwu, ilmu sorof ya kurang lebih seperti kerjaannya para pengrajin. Yang mana dia punya cetakan-cetakan khusus. Nah, kita itu belajar tentang cetakan-cetakannya itu. Tentang kalau bentuknya ini, bentuk cincin itu berapa ukurannya, takarannya seapa, terus kalau 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 gelang itu berapa lingkarannya, lingkaran yang ideal berapa, lingkaran untuk badan yang besar seperti apa, lingkaran untuk badan yang kecil seperti apa, cincin pun juga sama, gelang kaki pun juga sama, ila akhirih. Kalau misalkan dapat borongan kayak gimana, nggak dapat borongan seperti apa, untuk dua orang apa, untuk tiga orang apa, untuk yang perempuan gimana, untuk yang laki-laki gimana, untuk mereka yang badannya besar seperti apa. Nah, itu semua merupakan kerjaannya ilmu sorof. Dan pengetahuan kita tentang apa namanya, maksud dari kita membuat cincin itu tadi, itu akan bisa kelihatan ketika kita mempelajari cincinnya itu sendiri, ukurannya seperti apa, pasnya, yang nggak pasnya seperti apa. Nah, itu semua merupakan pekerjaan dari ilmu sorof. Nah, disinilah kita bisa melihat dan mempelajari sorof secara sempurna. Nah, kurang lebih itu makna dari apa namanya sorof secara praktisnya. Oke. Sampai di sini sudah cukup materi kita. Tafadhol kalau ada diskusi sampai di titik ini. San nyatet ya, tapi nyontek ya, tapi nggak sempet. Oke. Hujan nggak hujan San? Hujan, gerimis. Tadi terus ini gerimis. Ini udah reda sih. Oke, silakan dari Mas dari Mas Angga, Mas Ihsan, Tafadhol. Di screenshot aja bang, Arabnya bang. Oh, standar.
Dari antum sendiri, San, sudah terbayang ilmu sorof itu ngapain aja kerjaannya? Ya, Tat. Seperti tukang emas sama perak. Mas. Heeh. Cetakannya itu yang kita akan pelajari. Cetakannya itu yang kita pelajari. Ukurannya, kadarnya, bentuknya, dan berkaitan dengan hal-hal yang lain yang itu akan kita pelajari di pembahasan sorof berikut-berikutnya. Hmm, tafadhol kalau Tadi gimana Tat yang ini Tat, ibarat tukang emas, ya ulama tukang sorof itu ibarat tukang emas. ibarat tukang emas. Terus bahan bakunya itu ibarat bahasa Arab, perak dan apa namanya emasnya itu yang diambil dari pegunungan, dari bawah bumi itu ibarat kalimat Arabiah. Hmm. Dan kita yang menggunakan itu adalah ibarat konsumen. Konsumen yang hendak membeli eh, perak dan emas tersebut. Kita mau beli apa nih? Mau beli gelang kah? Mau jadiin gelang kah? Mau jadiin cincin kah? Mau jadiin anting kah? Mau jadiin apa? Terserah kita. Nah, kita adalah orang yang mempelajari mengenai cetakan, ukuran. Ketika dapat partai besar kayak gimana biar cepet. Ketika dapat partai kecil gimana. Ketika ukurannya orang yang besar itu seperti apa. Untuk orang yang badannya kecil seperti apa idealnya. Untuk yang punya apa namanya tangan gede itu seperti apa cincinnya. Itu semua merupakan pelajaran yang akan kita pelajari di ilmu sorof. Itu kurang lebih gambarannya, San. Gambar. Artinya kita mempelajari bagaimana caranya menjadi pengrajin emasnya itu sendiri. Mempelajari bagaimana ukuran pengrajin emas. Ukuran yang digunakan pengrajin emas ketika hendak membuat berbagai macam perhiasan. Nah, itu intinya di situ. Mempelajari ukuran. Berarti kalau mau jadi pengrajin emas nanti beda lagi belajarnya. Ya, beda lagi belajarnya. Ibaratnya Teknisnya gitu. ada Pak Yunus, antum yang mau beli gitu kan, ada Ana yang lagi belajar. Nah, Pak Yunus itu adalah pengrajinnya. Nah, rumah sorofnya itu Pak Yunus. Ingat ya antum ya Pak Yunus ya? Ingat kan? Pak Yunus Iya, kan iya. masih jualan perak emas gitu ya. Nah, Ana adalah orang yang belajar sama Pak Yunus tentang gimana Pak ukurannya Pak. Nah, terus Ana lihat antum adalah orang yang menggunakan. Oh, kira-kira Ihsan ini pasnya kayak gini, San. Kayak gini. Itulah kurang lebih lah. Ibaratnya Pak Yunus. Antum bayangin Pak Yunus saja. Jadi biar ilmu sorof ingatnya Pak Yunus. Seperti ini. Senyum-senyum masalahnya. Oke, ada lagi diskusi sebelum kita akhiri. Cukup ya. Nah, Tapi hmm, maksudnya kan ini selangkah menuju kita jadi pengrajin emas juga kan, Tat? betul, tentu, 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 tentu. Tap- Tapi sekarang outputnya adalah kita jadi tahu aja gitu kan. Tahu dulu. Eh, ketika customer ini butuhnya apa, konsumen ini butuhnya apa, ketika penggunaan tadi misalnya mau dipasif gimana. Betul, betul. Ini fase pertama kita untuk menjadi pengrajin emas. Nah, ini kok malah jadi kayak udah kayak marketing gini. Nggak ada. Enak Mirip. nanti begitu. Oke. Mm-mm. Yang lainnya kalau ada diskusi, pertanyaan lagi. Cukup ya. Oke, kita cukupkanlah. Udah jam 1. Ke sana. Kurang lebihnya mohon maaf dan pada Allah saya mohon ampun. Kita tutup dengan satu alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan dapat menulis subhanallah. Subhanakallahumma wa Asyhadu an la bihamdika. ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.